قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang senantiasa memberikan kepada kita segala nikmatnya, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Riyadhus Shalihin bab muraqabah, ya, tentang muraqabah dan masih hadis yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Hanya kita masih membahas hal yang berkaitan dengan masalah fikih. Saya ingin sampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul a'mal, dalam riwayat yang lain disebutkan ahabbul a'mali 'indallah an tudkhila ala akhika sururan. Afdhalul a'mal atau ahabbul a'mali 'indallah an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memberikan atau memasukkan rasa senang, rasa gembira kepada saudaramu yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini supaya kita memperhatikan pintu-pintu al-khair, pintu-pintu kebaikan yang mendatangkan kebaikan untuk kita, juga bisa mendatangkan kebaikan untuk saudara-saudara kita.
dan memberikan rasa gembira, memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudara kita yang beriman, ini babnya sangat luas. Apapun yang membuat saudara kita senang, membuat saudara kita gembira, maka itu termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk sebaik-baiknya amal. Tentunya dengan tetap memperhatikan perkara-perkara yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika ada di antara saudara kita yang melakukan atau senang melakukan maksiat, lalu kemudian kita diam, ya, kita tidak menegurnya sementara kita mengetahuinya dengan alasan ya, supaya teman kita atau saudara kita itu senang dengan kita. Kalau seperti itu, maka itu adalah kekeliruan. Membuat atau memasukkan atau memberikan rasa gembira kepada saudara kita dalam perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang membuat saudara kita senang, selama itu adalah perkara yang mubah, perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita melakukannya, maka itu dianggap sebagai afdalul a'mal atau dianggap sebagai ahabbul a'mal indallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ya insyaallah sedang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai mukmin yang senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya menginginkan juga saudara-saudaranya yang lain senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita yang mengetahui sunnah-sunnah yang dianggap sederhana, kita amalkan. Sunnah-sunnah yang dianggap remeh oleh sebagian orang, tetap kita amalkan. Dan saya kira sudah sering saya sampaikan perkataan Abdullah bin Mubarak, jangan kita melihat kecilnya suatu amalan. Kita memberi ruang untuk saudara kita duduk di samping kita dan dia merasa nyaman, itu adalah kebaikan. Kita mengajak teman kita yang sendirian, akhi duduk di sini, itu adalah kebaikan. Kita duduk, ternyata teman di samping kita dia buka buku, tidak bawa pulpen, kita punya 2 pulpen, berikan dia. Itu adalah kebaikan dan jangan dianggap remeh. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali menganggap remeh perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak melihat pada kecil besarnya satu amal, tetapi yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma fi qalbika, apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada bentuk rupa kalian, tidak melihat pada penampilan kalian. Oh, bajunya bagus,
mereknya bagus, tidak. Penampilannya Masya Allah, bukan itu yang menjadi ukuran. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan dari kita adalah qulubikum wa amalikum. Apa yang ada di dalam hati kita, ikhlas kita melakukannya, tulus kita melakukannya, dan apa yang kita amalkan tidak menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, berikan rasa nyaman, berikan rasa gembira ya, kepada saudara-saudara kita. Ya. Siapa yang dekat dengan kita, dia merasa nyaman, maka itu adalah kebaikan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan seburuk-buruknya orang ketika orang banyak berharap dia hilang. Seburuk-buruknya orang ketika orang banyak berharap dia hilang, dia tidak hadir, dia tidak ada. Kenapa? Karena buruk perangainya, karena buruk akhlaknya, karena tajam lisannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, di majelis-majelis ilmu ya, ini kita perhatikan. Ya, di majelis-majelis ilmu kita perhatikan. Sering ya datang pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap ya, sebagian ikhwah ataupun sebagian akhwat ketika melihat ada ikhwah yang baru atau akhwat yang baru ya. Ya, tapi ya begitu, cuek-cuek saja. Bahkan ya, ada majelis-majelis sendiri ya, ada apa istilahnya ya, circle sendiri, ada lingkaran sendiri ya. Kalau datang ke majelis ya itu saja ketemunya, kalau duduk ya itu dengan itu saja ya. Lain ada yang datang ya cuek aja ya. Ya fitrah kita tentunya akan merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, ini dalam urusan duniawi ya. Kalau kita perhatikan ya, saat kita lewat di pertokoan misalnya ya, si penjaga toko, apa kira-kira yang dia lakukan? Servisnya itu gimana? Dengan wajah tersenyum, dengan bahasa yang bagus ya. Bapak, ada yang bisa dibantu? Mau cari apa? Kakak ya, istilah seperti itu ya. Ada yang bisa dibantu? Mau cari apa? Barangkali bisa lihat-lihat di sini. Dengan bahasa yang indah ya, dengan wajah yang berseri-seri, kita sebagai pengunjung merasa nyaman enggak? Ya, nyaman ya. Dan saya sering katakan, antara dagang dengan dakwah itu mirip. Kalau dalam perdagangan yang kita tawarkan adalah barang. Kalau dalam dakwah yang kita tawarkan apa? Amal, kebaikan, manhaj, itu yang kita tawarkan. Kalau kita berbicara, kita adalah pengikut manhaj para salaf. Tetapi senyum saja berat. Apa seperti itu manhajnya para salaf? Ya, berbicara datar aja terus ya. Apa seperti itu manhajnya para salaf ya. Ketika ada orang baru misalnya dia berharap, saya sering mendengar ya, kalau para pengikut salaf itu insya Allah akhlaknya bagus, dengan harapan, dengan ekspektasi yang baik, datang hadir ke majelis. Tapi begitu ketemu, ya ini belum ada siapa-siapa yang dia tahu di majelis itu. Begitu ketemu orang, tidak ada senyum, ya, tidak ada kalam. Gimana kira-kira yang dia rasa? Dia orang baru, asing di tengah keramaian. Pasti akan merasa seperti itu.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal sepele seperti ini jemaah sekalian, kita anggap ini hal yang sepele, tapi boleh jadi dengan perlakuan kita yang baik, dengan senyumnya kita, tegur sapanya kita, dengan ikhwah, para akhwat yang baru ataupun yang sudah lama, itu membuat nyaman kita berada di majelis. Selalu akan dirindukan. Saya rindu dengan teman-teman ini kalau ketemu, masya Allah. Tapi kalau ya datar-datar aja, senyum mahal, hatta bertanya kaifal hal, gimana kabarnya dan sebagainya, sekedar basa-basi ya juga jarang gitu. Ya gimana kita mau saling merindu? Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha sekecil apapun sunnah Nabi SAW yang sudah kita ketahui, berusaha kita amalkan. Dan sunnah yang paling kecil yaitu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan menganggap remeh suatu amal yang ma'ruf. Jangan menganggap remeh suatu amal yang baik, walaupun hanya sekedar bertemu dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum. Ya, Nabi memberikan contoh amalan yang kita anggap ya itu, tapi itu bisa memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri seorang. Bahkan ada yang menyebutkan itu adalah as-sihru al-halal. As-sihru al-halal, sihir yang halal. Apa? Senyum. Antum berbicara dengan teman dengan wajah tersenyum. Bahkan para salaf dahulu menyebutkan salah satu tanda baiknya akhlak seorang, baiknya adab seorang ketika dia berbicara dengan wajah berseri-seri, dengan wajah tersenyum. Ya, kita bisa rasakan di mana kalau berbicara dengan orang, dari awal kita berbicara datar terus, pasti kita akan merasakan. Maka idkhal surur, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa gembira ya, kepada saudara kita, itu adalah afdhalul a'mal, ya, sebaik-baik amal, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, ya, berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, kita tunjukkan di dalam ya, interaksi kita sehari-hari. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahasan kita pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah niat, ya, niat salat, dan pada malam hari ini kita sebutkan berkaitan dengan niatul imamati wal iktimam. Niat untuk menjadi imam dan niat berimam. Berimam sini artinya menjadi makmum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-jama'atu tahtaju ila imamin wa ma'mum. Namanya jamaah itu, maka itu ada imam, ada makmum. Wa aqalluha itsnan. Jumlah ya jamaah yang paling sedikit itu adalah 2 orang. Jadi imam dan makmum. Wa kullama kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Dan semakin banyak jumlah mereka yang salat berjamaah, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin ya, dan itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min niyatil ma'mumi wal iktimam. Dan kata beliau rahimahullah taala, itu harus ya ada niat ya, menjadi makmum ya, dan niat menjadikan dia sebagai imam. Wa hadza syai'un muttafaqun alaihi. Ini adalah perkara yang disepakati ya oleh para fuqaha, oleh para ulama.
yakni idza dakhalta fi jama'atin fala budda an tanwi al-i'timam bi imamika alladhi dakhalta ma'ahu. Jadi maksudnya di sini ketika kita datang sholat berjamaah, maka kita harus meniatkan sebagai makmum dan menjadikan dia itu sebagai yang menjadi imam saat itu kita jadikan sebagai imam. Lakin kama sabaqa an-niyatu la tahtaju ila kabiri amalin lianna man ata ila al-masjid fa innahu qad nawa an ya'tamma wa man qala li syakhs shalli bi fa innahu qad nawa an ya'tamma. Tapi sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan masalah niat, niat itu bukanlah hal yang berat, Di sini untuk berniat melakukan satu amal, itu bukanlah suatu yang berat sehingga kita harus melafadzkannya, tidak. Kita bingung bagaimana niatnya, tidak. Sudah. Dengan kita datang ke masjid, kita datang ke masjid itu pertanda bahwa kita sudah berniat mau berimam kepada siapa yang menjadi imam di masjid. Ammal imam faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal yajibu an yanwiya an yakuna imaman aw la yajib. Ini yang tadi kita sebutkan disepakati oleh para ulama, yaitu seorang makmum dia harus berniat menjadi makmum dan berimam kepada si imam yang menjadi imam salat itu. Jadi siapa yang jadi imam maka itu yang dia niatkan untuk dia ikuti. Berarti kalau yang menjadi imam si A, tetapi yang ada dalam niatnya berimam kepada si B, tidak benar, tidak benar salatnya. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat tentang niat seorang imam. Hal yajibu an yanwiya an yakuna imaman aw la yajib. Apakah wajib seorang imam itu dia berniat dalam salatnya itu sebagai imam atau tidak wajib? Bisa dipahami bedanya yang pertama dengan ini. Kalau tadi kan dari sisi makmum, nah sekarang dari sisi imamnya yang menjadi imam ini, apakah wajib dia dalam salat itu berniat sebagai imam? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama mengatakan la budda an yanwiya annahu al-imam. Dia harus berniat dari awal. Dia harus berniat bahwa dia sebagai imam. Wa ala hadza falau jaa rajulani wa wajada rajulan yusalli wa nawaya an yakuna ar-rajulu imaman lahumā fasaffa khalfahu wa huwa la yadri bihima lakin huma nawaya annahu imamun lahumā wa sara yutabi'anihi faman qala innahu la budda lil imam an yanwi al imamah qala inna salata ar-rajulaini la tasihhu wa dzalika li anna al imam lam yanwi al imamah. Jadi sini beliau berikan gambaran, berikan contoh ketika ada dua orang yang datang ke masjid. Lalu kemudian ada seorang yang sementara sholat. Nah, dua orang ini langsung bermakmum kepadanya. Kedua orang ini langsung bermakmum kepadanya. Sementara yang dijadikan imam ini tidak tahu mereka berdua ada di belakang. Maka bagi para ulama yang mengatakan imam itu dia harus punya niat menjadi imam sejak awal, kedua orang yang bermakmum ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena imam tidak berniat, yang mereka jadikan imam itu dia sholat tidak berniat untuk menjadi imam. Biasa kan kita dapati ketika masuk ke masjid, masbuk, ada yang yang masbuk juga. Jadi masbuk sudah berantai, terjadikan imam. Sementara dia tidak tahu kalau kita jadikan dia sebagai imam. Nah, ini pendapat ulama mengatakan imam itu harus berniat dari awal sebagai imam,
maka siapa yang melakukan seperti tadi, datang langsung takbir menjadikan si fulan jadi imam, maka dia tidak sah sholatnya. Ya, karena imam yang mereka jadikan imam itu tidak berniat dari awal. Wa man qala innahu la yushtaratu an yanwi al-imamu al-imamata qala inna salata hadaini ar-rajulaini sahihatun li'annahuma itamma bihi. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa tidak dipersyaratkan seorang imam itu ketika dia dari awal salatnya ya, itu harus berniat sebagai imam. Tidak dipersyaratkan, sehingga mereka mengatakan dua orang tadi yang datang ini sah sholat mereka berdua ya. Karena terpenuhi yang pertama tadi kita sebutkan, dia berniat menjadi sebagai makmum dan menentukan siapa yang menjadi imamnya. Baik. Nah, pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa syaratnya sebagai imam itu ya harus dari awal dia berniat menjadi imam. Maka kalau di pertengahan pertama dia salat sendirian lalu kemudian dijadikan imam, tidak sah ya, tidak sah. Ya, ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Sedangkan yang kedua tadi yang tidak mempersyaratkan niat untuk menjadi imam ya dari awal, itu adalah mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Wastadalla bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan wahdahu. Ya. Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan wahdahu. Nah, ini dalilnya Imam Malik rahimahullah taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di satu malam di bulan Ramadan. Beliau salat sendirian. Fadakhala unasun al-masjidah. Lalu kemudian orang-orang masuk ke masjid melihat Nabi SAW salat. Fasallu khalfahu. Maka kemudian ya, orang-orang pun ikut salat di belakang Nabi SAW. Wan Nabi SAW kana awwala ma dakhala as-salata lam yanwi an yakuna imaman. Dan Nabi SAW di awal beliau masuk ya, salat malam di Ramadan itu tidak berniat menjadi imam, tapi kemudian dijadikan imam oleh sahabat-sahabatnya. Wastadallu kadzalika bi anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bata 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Juga dalil yang lain yang dikemukakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menginap di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili qama yusalli wahdahu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, lalu kemudian beliau salat sendirian. Faqama Ibnu Abbas fatawadda'a wa dakhala ma'ahu fi shalah. Ibnu Abbas bangun melihat Nabi SAW salat, beliau pergi berwudu lalu kemudian ikut salat bersama Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak berniat imam dari awal. Ini juga menjadi dalil boleh ya melakukan salat malam berjamaah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walakin la syakka anna hadha tsani laisa fihi dalalatun li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam nawa al-imamata lakin nawaha fi athna'is shalah wala ba'sa bi an yanwiha fi athna'is shalah. Ya. Lihat. Jadi dari kedua riwayat yang disebutkan ini ya, tidak ada dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya di awal itu berniat menjadi imam, tapi justru ya beliau niat imamnya itu nanti sudah di pertengahan dia salatnya. Dan ini bukan dalil bahwa Nabi SAW tidak punya niat menjadi imam, tapi niat imamnya Nabi itu justru di pertengahan
sholatnya, atau ketika sudah mulai sholat, bukan sebelum takbiratul ihram. Jadi adanya niat imam di Nabi SAW, perubahan niat itu justru ketika sudah takbiratul ihram. Sedangkan yang kita bahas, ya, kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, orang yang sholat niatnya itu di mana? Sebelum takbiratul ihram atau sesudah? Sebelum. Ya. Bahkan kita, ya, sudah sebutkan pula perubahan, ya, niat, ya, dari sholat wajib ke sholat sunnah, dari sholat mutlak ke sholat sunnah muayyanah, ya. Sudah kita sebutkan itu pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi intinya di sini bahwa perubahan niat di sela-sela atau di saat kita sedang melakukan salat itu pernah terjadi, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari dalil yang ada ini yang dikemukakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ya, bahwa tanpa ada niat dari awal menjadi imam, lalu kemudian di rakaat kedua misalnya datang orang menjadikan dia sebagai imam, ya, dan dia melanjutkan, itu pertanda bahwa dia sudah menjadi imam. Dan itu adalah, ya, pendapat Imam Malik dan yang dipilih juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, sah salatnya. Wa ala kulli halin, ya, tapi di sini beliau memberikan juga solusi al-ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian. Naqul innahu idza jaa rajulani ila syakhsin yusalli falyunabbihahu ala annahu imamun lahuma. Kalau ada dua orang yang datang atau satu orang, dia datang ke masjid, dilihat ada orang yang sementara salat, maka hendaklah memberikan kode. Berikan kode bahwa dia yang sedang sementara salat ini mau dijadikan imam. Biasa kode seperti apa? Ya, kalau dalam Syafi'iyah kan disentuh. Bahkan, ya, dalam bahasan seperti ini dalam Syafi'iyah, kalau sementara sholat kemudian ditepuk, dia turunkan tangannya, itu tandanya dia tidak mau dijadikan imam. Ya, maka jangan berimam sama dia. Ya. Kalau kita cuma sendiri, kita datang langsung berdiri di sampingnya, kemudian dia berikan isyarat, ya jangan ikut. Dia tidak mau dijadikan imam. Boleh jadi dia pendapat yang pertama tadi, ya, bahwa yang tidak berniat imam dari awal, maka tidak sah sholatnya yang berimam kepadanya. Ya. Bisa dipahami ini kalau sekalian? Nah, ini kata beliau rahimahullah taala, falyunabbihahu ala annahu imamun lahuma fa in sakata faqad aqarrahuma. Ketika sudah diberikan kode dan dia tetap lanjut, apalagi kalau dia sudah mengeraskan suaranya, ya, Allahu Akbar, itu pertanda bahwa dia sudah menjadi imam bagi mereka berdua. Wa in rafadha wa asyara bi yadihi alla tusalliya khalfi fala yusalliyani khalfahu. Hadha huwal ahwat wal aula. Ini, ya, adalah pendapat yang paling hati-hati kata beliau rahimahullah taala, ya, untuk menghindari, ya, dari dua pendapat tadi. Jadi beri kode. Kalau dia kasih isyarat jangan, ya, entah dia kasih turun tangan atau dia begini, dan seperti itu boleh memberikan isyarat, ya, termasuk ketika kita sedang sholat misalnya, HP kita di kantong bunyi, mau didiamkan atau kita matikan, ambil HP-nya, masukkan, seperti itu boleh, ya. Kayak itu dibutuhkan. Bayangkan kalau dia bunyinya lama, dia berpanggil ini sampai berapa kali panggilan, membunyi terus, ya, muncul kamar lagi yang dipasang itu la haula wala quwata illa billah, ya, lagu misalnya, Allah musta'an, tentu terganggu orang-orang yang salat. Kegerakan dalam salat ketika itu dibutuhkan,
Itu harus dilakukan dan tidak membatalkan sholat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya masalah pertama dalam masalah imam makmum dan menjadikan imam kepada seorang. Tsaniyan, yang kedua, hal yushtaratu an tatasawa salatul imami ma'a salatil ma'mum fi jinsil masyru'iyah. Apakah dipersyaratkan antara makmum dan imam niatnya itu harus sama dalam jenis salatnya? Artinya kalau imam sedang salat sunnah lalu kemudian makmum datang mau salat wajib, boleh tidak? Atau imam sedang salat zuhur kemudian sedang sholat asar misalnya, makmum datang mau sholat zuhur karena dia belum sholat zuhur, mungkin dia musafir atau apa. Boleh enggak? Nah, kita lihat bahasannya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hal yasihhu an yusalli al-fariḍah khalfa man yusalli an-nafilata aw an yusalli an-nafilata khalfa man yusalli al-fariḍah? Nanzur fi hadha. Apakah sah orang yang sholat wajib di belakangnya orang yang sholat sunnah? Atau yang dijadikan imam itu adalah orang yang sedang melakukan sholat sunnah, sementara yang makmum sholat wajib. Sah nggak sholatnya? Atau sebaliknya, an yusalliyan nafilata khalfa man yusalli al-fariḍah, dia melakukan sholat sunnah sementara imam sholat wajib. Sah tidak? Nah, sini penjelasan beliau, ammal insanu alladhi yusalli nafilatan khalfa man yusalli fariidatan fala ba'sa bihadza. Orang yang melakukan salat sunnah khalfa man yusalli fariidah, di belakang orang yang melakukan salat wajib, fala ba'sa bihadza. Ini tidak mengapa. Li'anna sunnah qad dallat ala dzalika. Karena ada sunnahnya, ada dalilnya. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam in fatala min salatil fajri dzata yaumin fi Masjidil Khaif di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, beliau sudah selesai salat ya. In fatala in sarafa. Sudah selesai dari salatnya, kemudian beliau beranjak pergi, yaitu salat fajar, salat subuh di Masjid Khaif di Mina. Fawajada rajulaini lam yusalliya. Beliau mendapati ada dua orang yang di belakang masjid itu tidak ikut salat. Faqala ma mana'akuma an tusalliya fil qaum. Apa yang melarang kalian, apa yang menghalangi kalian sehingga tidak ikut sholat bersama jamaah, bersama kaum ya di masjid itu? Apa yang menghalangi kalian? Qala ya Rasulullah sallaina fi rihalina. Maka mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah sholat di perjalanan ya, kami sudah sholat di perjalanan. Yuhtamalu annahuma sallaya fi rihalihima lidhannihima annahuma la yudrikani salatal jama'ati. Boleh jadi ya mereka sholat di perjalanan itu karena beranggapan kalau mau terus kita sholat nanti di masjid, kita sudah tidak akan dapat jamaah, maka ya sholat saya di jalan. Ternyata sampai di masjid belum sholat atau masih sementara sholat, tapi mereka tidak ikut sholat. Nah, didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Kalau kalian sudah sholat di perjalanan kalian, lalu kemudian kalian tiba di satu masjid yang sedang ada sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka ya, sholatlah bersama jamaah. Karena fa innahuma lakuma
fa innaha lakuma nafilatun. Karena salat yang kalian lakukan itu menjadi sunnah bagi kalian. Itu diberi ganjaran salat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, fa innaha ay ats-tsaniyah, itu salat yang kedua yang mereka lakukan, yaitu bersama dengan jamaah, ya, li'anna al-ula hasalat biha al-fariḍah wa intahat wa bari'atiz zimmah. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan di jalan itu, ya, salat mereka itu sudah menggugurkan kewajiban mereka, tidak lagi dituntut untuk mengulangi, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan, salat yang kedua kali bersama dengan jamaah itu dianggap sebagai salat sunnah, dapat kebaikan. Selain itu ada penjelasan dari, ya, para ulama pula bahwa itu juga adalah untuk menghindari apa? Fitnah. Untuk menghindari fitnah. Supaya jangan ada orang yang, ya, berprasangka, oh ini kok yang lain salat, mereka tidak salat. Ya. Wah, jangan-jangan dia tidak suka dengan imamnya dan sebagainya. Ya. Itu menghindari hal-hal seperti itu. Ya. Memang kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya, tidak boleh kita berprasangka buruk. Tetapi jangan memberi peluang juga kepada orang lain untuk berprasangka buruk. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-ma'mumu huwa alladhi yusalli an-nafilata wal imamu huwa alladhi yusalli al-fariidata fala ba'sa bidzalik kama dallat alaihi hadhihi sunnatu. Jadi kalau seorang makmum yang dia salat itu sebagai salat sunnah, ya, dan imam itu melakukan salat fariidah, salat wajib, ya, maka itu tidak mengapa. Nah, sunnahnya ada. Baik. Ammal aks, adapun sebaliknya, idza kana al-imamu yusalli an-nafilata wal ma'mumu yusalli al-fariidah. Si imam melakukan salat sunnah, sedangkan makmum ini mau melakukan salat wajib. Nah, beliau berikan gambaran, ya, wa aqrabu mithalin lidzalika fi ayyami Ramadan. Ini pada bulan Ramadan, salat tarawih, kita terlambat di jalan, jamaah sudah sementara salat tarawih, kita belum salat isya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut masuk, ya, langsung bertakbir bersama dengan imam, atau kita salat sendirian di belakang? Nah, beliau rahimahullah taala mengatakan, minhum man qala, ya, di antara para ulama menyebutkan, la yasihu an yusalli al-fariidata khalfan nafilah. Artinya ini juga ada khilaf, ya, ada perbedaan di kalangan para ulama. Di antara mereka, di antara para ulama ada mengatakan la yasihu, tidak sah, an yusalli al-fariidata khalfan nafilah. Tidak sah dia salat wajib di belakang orang yang sedang salat sunnah. Li'annal fariidata a'la, karena salat wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada salat sunnah. Wala yumkinu an takuna salatul ma'mumi a'la min salatil imam, dan tidak mungkin salat makmum itu, ya, lebih tinggi daripada salat imam. Ini pendapat yang pertama. Wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang berkata, bal yasihhu an yusalli al-fariidata khalfan nafilah. Bahkan sah salat, ya, orang yang salat wajib di belakang imam yang salat sunnah. Li'anna sunnata waradat bidzalika. Nah, ternyata ada juga sunnahnya, ada dalilnya. Wahia anna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal isya, thumma yadhhabu ila qaumihi fayusalli bihim tilkas shalah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
beliau salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kembali ke kaumnya, di masjid kaumnya, beliau menjadi imam bagi kaumnya. Padahal beliau sudah salat. Apa ada salat Isya 2 kali dan kedua-duanya dianggap wajib? Kan seperti tadi ya, 2 orang yang sudah salat di perjalanan, lalu kemudian mereka salat lagi. Yang satu tadi dianggap itu ya salat wajib, nah yang kedua itu salat sunnah. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau salat bersama dengan Nabi salat Isya itu adalah salat wajibnya. Ketika beliau kembali ke kaumnya, di masjid kaumnya, beliau menjadi imam, maka salat yang beliau lakukan itu dianggap salat sunnah, atau pahalanya itu adalah pahala salat sunnah. Fahiya lahu nafilatun wa lahum fariḍah. Bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu adalah salat sunnah, sedangkan bagi kaumnya yang menjadi makmum adalah salat wajib. Walam yunkir alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari itu. Kalau Nabi tidak mengingkari, tandanya apa? Ya sah, boleh. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan sesuatu yang salah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan sahabat-sahabatnya melakukan perbuatan yang tidak benar, yang membuat salat mereka tidak diterima. Tidak mungkin. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang mengatakan la'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam, boleh jadi Nabi tidak tahu. Para sahabat tidak menyampaikan kepada Nabi kalau itu dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fal jawabu an dzalika an naqul, maka kata beliau jawabnya dari anggapan demikian adalah in kana qad alima faqad tammal istidlal. Ya. Kalau ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui, maka sudah selesai masalah. Artinya apa? Tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, li'anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qad syukiya ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi yutawwilu salat al-Isya. Mu'adz bin Jabal pernah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Beliau salat Isya bacaannya panjang. Sampai ada salah satu dari jamaah yang tinggalkan itu salatnya, salat berjamaahnya. Lalu kemudian beliau katakan apa? Innahu munafiqun, yaitu orang munafik yang lari, dia meninggalkan salat berjamaah. Ya, sahabat ini tidak terima. Beliau lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau mau membuat fitnah wahai Mu'adz?" Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya kalau mau salat menjadi imam, ya bacaannya jangan terlalu panjang. Ya, yang sedang-sedang saja, atur. Ya. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bacaan yang sedang itu atur. Ya. Ini. Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini artinya kalau mengatakan bahwa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Beliau sudah salat bersama Nabi, lalu kemudian datang salat Isya bersama dengan kaumnya, menjadi imam lagi. Beliau pernah diadukan berkaitan dengan masalah salat. Tidak mungkin kalau mereka tidak mengadukan juga persoalan ini atau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya persoalan beliau menjadi imam kembali ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadh-dhahir wallahu alam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi kulli al-qadiyati wa bi kulli al-qissah. Yang zahir, yang nampak dari dalil-dalil yang ada bahwa semua persoalan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup
itu sudah diadukan, sudah ditanyakan. Sehingga anggapan bahwa Nabi tidak tahu itu tertolak. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa ya ucapan la'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lam, ya mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, itu ya tidak mungkin. Ya karena semua persoalan yang dihadapi oleh para sahabat selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu pasti ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Wa idza qaddara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam anna Mu'adzan ma'ahu thumma yadhhabu ila qaumihi wa yusalli bihim fa inna rabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam qad 'alima wa huwa Allahu 'azza wa jalla la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Katakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwa Mu'adz bin Jabal salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin para sahabat tidak tahu kalau Mu'adz bin Jabal itu salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Dan kalau itu adalah perbuatan yang batil, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana Allah qad 'alima wa lam yunzil 'ala nabiyhi inkaran li hadzal 'amal dalla dzalika 'ala jawazihi. Nah, kita pasti akan mengatakan bahwa Allah tahu itu. Kalau kita katakan Allah tidak tahu, wah bahaya. Pengingkaran terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kufur. Ya, kalau kita katakan Allah tidak tahu. Salah satu nama ya dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Nah, pasti Allah tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui persoalan itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, itu pertanda adalah perbuatan yang jaiz, perbuatan yang boleh. Lianna Allah taala la yuqirru ibadahu ala syai'in ghairi masyru'in lahum itlaqan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan setuju, tidak akan mendiamkan satu perkara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ya dia turunkan ayatnya. Fatammal istidlalu hina idzin ala kulli taqdir. Ya, maka dengan alasan apapun ya dalilnya jelas. Dan sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak diragukan. Kalau kita datang lihat ada orang yang sementara sholat, kita terlambat, ya sudah masuk saja. Ya, tapi tadi beri kode, ya beri kode. Karena persoalan tadi, ya masalah apakah imam itu wajib dia punya niat dari awal menjadi imam atau tidak. Tadi kan kita sudah sebutkan, fi ikhtilaf, ada perbedaan kalangan para ulama. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan jalan tengah. Kalau begitu ya beri kode saja. Kalau dia kode tidak mau ya jangan. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan fas-sahihu annahu yajuzu an yusalli al-insan salatal fardhati khalfa man yusalli salatan nafilah. Jadi yang benar kata beliau rahimahullah taala, boleh ya seorang itu salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Wal qiyasul ladzi dzukira istidlalan 'alal man'i qiyasun fi muqabalatin nassi.
fayakunu matruhan fasidan la yu'tabar. Dan qiyas tadi yang disebutkan, orang yang salat yang salat wajib tidak boleh ya bermakmum kepada orang yang salat nafilah, salat sunnah, karena salat wajib itu lebih tinggi daripada salat sunnah. Ini adalah qiyas yang tertolak. Tidak dianggap. Idan idza ataita fi ayyami ramadan wan nasu yusalluna salatat tarawih wa lam tusallil isya fadkhul ma'ahum bi niyyati salatil isya. Kita datang ke masjid di bulan Ramadan, orang-orang salat tarawih, ya silakan masuk ikut bersama dengan mereka. Antum salat isya, ya biarkan imam dan makmum yang lain itu salat tarawih. Nah, summa in kunta qad dakhalta fi awwali rak'atin fa idza sallama al-imam fa shalli rak'ataini li tutimma al-arba'. Ya, kalau kita dari awal mulai rakaat pertama, rakaat kedua kan imam salam, ya lanjutkan tambah 2 rakaat. Ya sebagaimana kalau kita jadi masbuk. Nah, taib. Hada mansus al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ma'anna madhabahu khilafu dhalika, lakin mansusuhu alladhi nassa alaihi huwa syakhsiyan anna hadha jaiz. Ya, ini yang ada dalam nasnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, walaupun beliau yang berpendapat tidak boleh. Ya, beliau berpendapat tidak boleh sholat wajib di belakang sholat sunnah. Ya, tetapi secara pribadi beliau menaskan ini boleh. Kembali lagi apa yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, dalam satu masalah kadang Imam Ahmad itu sampai berapa perkataan, sampai 7 perkataan. Nah, baik. Idan talakhas al-an, maka kesimpulannya berkaitan dengan bolehkah seorang makmum berbeda niat dengan imam dalam hal ini salat wajib dan salat sunnah. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, dari apa yang sudah kita jelaskan, kesimpulannya adalah man shalla faridatan khalfa man yusalli faridatan fajaiz. Nah, salat wajib di belakang imam yang salat wajib itu adalah boleh dengan imam tadi yang dia niat dari awal mau berniat imam ataupun nanti di pertengahan, itu sama. Baik. Man shalla faridatan khalfa man yusalli nafilatan fa fiha khilaf. Orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Man shalla nafilatan khalfa man yusalli faridatan fajaizun qaulan wahidan. Siapa yang salat nafilah di belakang orang yang salat faridah, itu juga boleh. Satu perkataan berkaitan dengan itu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau persoalannya makmum ini salat zuhur misalnya, sedangkan imam salat asar, atau imam salat isya, makmum salat maghrib, gimana persoalannya ini? Ini akan jadi bahasan kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bisa difahami ya? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله